Singkatnya, bisnis plan itu adalah sebuah perencanaan bisnis. Halo Brighters, hari ini kita akan belajar tentang bisnis plan. Jadi apa sih itu bisnis plan? Bisnis plan itu adalah sebuah perencanaan bisnis. Nah, perencanaan bisnis yang kalian lakukan nanti harus mampu untuk meyakinkan para juri atau pembaca bahwa bisnis yang kalian rencanakan itu bisa berjalan dan berlanjut gitu teman-teman. Nah, kita langsung aja membahas tentang struktur dari bisnis plan itu apa aja sih Kansa. Jadi struktur dari bisnis plan itu berbeda-beda ya sebenarnya di lomba gitu. Tapi di sini aku akan rangkum beberapa struktur yang biasanya akan selalu ada gitu di dalam perlombaan bisnis plan. Yang pertama itu ada namanya executive summary. Executive summary itu adalah ringkasan gitu, kayak abstrak gitu, yang mana executive ini cuma satu halaman gitu. Nah, satu halaman ini harus menggambarkan keseluruhan dari isi proposal kalian gitu, sehingga ketika pembaca atau dewan juri membacanya, dia akan tahu keseluruhan isi dari proposal kalian. Guys, biasanya executive summary itu nggak selalu ada dalam perlombaan business plan, tapi umumnya itu ada gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke dalam bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini sama aja kayak kalian buat pendahuluan esai atau LKTI gitu. Dimana yang perlu kalian tekankan di sini adalah potensi apa, masalah apa yang ingin kalian pecahkan. Kemudian solusi yang kalian tawarkan itu mampu untuk berdampak gitu, terutama bagi perekonomian, bagi lingkungan sekitar. Itu yang perlu ditekankan ke dalam pendahuluan di bidang business plan. Nah, selanjutnya itu biasanya ada visi misi dan manfaat dari adanya bisnis kalian. Tapi itu juga kadang ada kadang enggak ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian isi. Nah, bagian isi ini yang pertama itu bagian produk ya. Biasanya itu ada namanya spesifikasi produk atau gambaran dari produk kalian itu seperti apa gitu. Kemudian ada yang namanya gambaran umum usaha kalian itu seperti apa gitu. Nah, di situ juga biasanya ada yang namanya analisis SWOT. Analisis SWOT itu biasanya kayak apa ya? Kayak apa sih ancaman atau bagaimana sih kalian bisa mengatasi ancaman dari bisnis kalian, terus apa sih keunggulan bisnis kalian dibandingkan yang lain gitu. Terus setelah itu ada yang namanya struktur dari organisasi, yang dimana misalnya siapa yang jadi CEO, siapa yang bagian marketing, siapa yang bagian keuangan. Kemudian juga biasanya dalam bagian bisnis plan itu di bagian isi ada yang namanya tahapan pembuatan produk atau pembuatan jasa. Misalnya kalau produk tuh tahapan pembuatan produk itu kayak gimana, misalnya kalau jasa tahapan penggunaan jasa itu gimana, kalau aplikasi tahapan dari penggunaan aplikasi itu bagaimana teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada bagian pemasaran. Bagian marketing itu biasanya ada kayak segmentasi pasar gitu, yang mana yang kalian targetkan, terus target dari pasar kalian itu siapa aja. Kemudian di sini ada analisis pesaing. Ini sangat penting ya, dan kebanyakan orang-orang yang nulis bisnis plan tuh tidak mencantumkan analisis pesaing ini, padahal penting banget. Nah, kemudian juga ada yang namanya strategi 4P, produk, price, dan lain sebagainya. Terus juga ada yang namanya positioning ya, kalau nggak salah itu tuh kayak apa sih yang produk kalian itu akan dikenal sebagai produk yang bagaimana gitu, apakah sebagai aplikasi penyedia jasa jual beli baju online yang paling cepat dan sebagainya gitu. Jadi itu terus kemudian ada yang namanya strategi marketing gitu, kayak kalian mau lewat offline, online, atau kalian akan bekerja dengan siapa saja untuk menjual produk kalian. Kemudian ada banyak sebenarnya analisis, dan itu biasanya diketahui oleh anak manajemen pemasaran gitu. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya bagian keuangan. Nah, bagian keuangan ini yang perlu kalian tekankan adalah kalian membuat anggaran yang bisa memaksimalkan sumber daya dengan menciptakan banyak produk tetapi dengan biaya yang minim gitu. Dan ini juga nggak sekedar kalian cuma nentuin anggaran, tapi ada analisis kelayakan usaha gitu, kayak RNC rasio, payback rasio, dan lain sebagainya. Apakah usaha kalian ini termasuk layak gitu, semisal kayak payback period, kapan dia akan dikembalikan keuntungannya dan sebagainya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada bagian penutup ya, bagian terakhir, yang dimana bagian terakhir ini
itu perlu kalian tekankan apa sih produk kalian gitu. Dan perlu ditekankan dampak dari pembuatan produk kalian apa gitu. Kenapa sih produk kalian itu ada dan urgency gitu. Kemudian terakhir itu adalah BMC. Nah, BMC ini tuh nggak semua lomba juga ada, tapi penting menurut saya pribadi. Sebenarnya itu dia ditaruhnya di bagian akhir, tapi kalau saya tuh biasanya buat di bagian awal. Karena BMC itu untuk menyatukan persepsi kita yang beda. Misalnya teman saya mikirnya kita pakai alat ini, tapi dengan adanya BMC kita punya satu kesatuan dalam membuat proposal gitu, nggak miskom jadinya. Nah, itu sih business plan menurut saya gitu. Oke, selanjutnya itu gimana sih caranya supaya kita bisa menang business plan? Pertama, aku tuh mencari tim yang memang menguasai bidangnya masing-masing. Kayak misalnya kalau aku buat produk, aku tuh biasanya nyari anak teknologi pangan karena mereka yang lebih ngerti. Misalnya kalau aku buat jasa atau aplikasi, itu biasanya aku cari anak teknik. Kedua, bagian marketing gitu. Bagian marketing itu biasanya aku nyari anak manajemen karena dia nggak hanya sekedar tahu strategi-strategi, tapi mereka tuh lebih tahu seluk-beluk dari pemasaran itu sendiri gitu dibanding orang awam. Ketiga, bagian keuangan ini juga aku nyarinya anak manajemen keuangan karena mereka yang lebih tahu tentang perhitungan dan juga analisis. Nah, tapi bisa juga nggak harus anak ekonomi ya, asalkan dia itu pernah ikut lomba kewirausahaan sebelumnya. Terus yang kedua tuh biasanya aku harus memastikan bahwa sumber daya yang digunakan dalam pembuatan proposal business plan ini mampu untuk dalam stok banyak gitu. Dan kalaupun dia buang musiman gitu, aku harus memikirkan cara bagaimana untuk bahan ini tuh bisa tetap tersimpan gitu, tetap bisa produksi gitu. Dan terakhir, aku selalu latihan ya, setiap kali baik itu sebelum ataupun setelah final kita tuh selalu latihan. Tips dari aku adalah kita juga perlu untuk membuat script ya, dalam script beserta waktunya. Nah, di situ untuk mengukur waktu yang kita gunakan dan yang kita sampaikan pada saat lomba itu adalah poin-poinnya saja. Dan terakhir mungkin dari aku adalah penampilan atau look di depan juri itu juga penting karena kita sesimpel kita senyum, sesimpel kita menggunakan pakaian aja secara nggak langsung itu menjadi nilai plus. Dan aku juga yang paling penting itu adalah aku selalu ngebawa prototype gitu karena itu untuk mendukung visual untuk memperlihatkan kepada pembaca atau juri visual dari sebuah produk, jasa atau aplikasi yang aku buat. Thank you.